Bab 3151, apakah kamu layak? Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Faktanya, hati para Raja Iblis ini selalu meremehkan dan cemburu terhadap banyak anggota keluarga kerajaan. Dalam pandangan mereka, sebagian besar anggota keluarga kerajaan adalah sampah, jauh lebih lemah dari mereka, dan mereka tidak mengalami segala macam kesulitan dan hambatan seperti mereka. Meskipun sebagian besar anggota keluarga kerajaan sangat berbakat, bakat itu diberikan oleh darah Kaisar Iblis kuno. Tanpa identitas ini, tanpa silsilah ini, kelompok anggota keluarga kerajaan ini tidak ada. Tapi tidak peduli apa yang Anda pikirkan, pada kenyataannya, Raja Iblis yang telah memberikan kontribusi besar untuk dinobatkan sebagai raja, bahkan di depan anggota termuda keluarga kerajaan, harus berlutut. Dibandingkan dengan status transenden anggota keluarga kerajaan, mereka bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, sekarang mereka dapat menunjukkan diri mereka di depan Putri Keno setelah mendapat jaminan dari Tuan Yuan, itu membuat mereka merasa sangat bahagia. Keren sekali mendapat kesempatan untuk menggoda anggota keluarga kerajaan secara langsung, yang masih menjadi garis keturunan utama Kabupaten Keno. Dan mereka tidak khawatir tentang penyelesaian rekening setelah musim gugur. Sebab, menurut Taisi Yuan, Putri Jinwo yang berdiri di samping Fang Yu setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari seluruh keluarga kerajaan dan menjadi musuh publik. Karena Fang Yu hanyalah orang asing, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Keluarga kerajaan, terlepas dari garis keturunan utama atau subgaris, tentu saja melihatnya tidak enak dipandang. Maaf Tuan Putri, aku membuatmu takut, aku tidak sengaja. Raja Iblis Jue Yao menyeringai dan matanya penuh dengan lelucon. Tapi aku biasanya memiliki suara yang keras, dan bawahanku sudah terbiasa. Hahaha, pada saat ini, semua Raja Iblis di belakang tertawa. Tentu saja Keno bisa merasakan ejekan dan sarkasme tawanya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Raja Iblis Jue Yao dengan dingin. Tapi saat ini, sesosok tubuh telah mendekat di depan Raja Iblis Jue Yao. Itu adalah Han Miaoi. Raja Iblis Jue Yao bertubuh kekar, 2 kepala lebih tinggi dari Han Miaoi. Oleh karena itu, Han Miaoi mengangkat kepalanya dan memandang Raja Iblis Jue Yao. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku mengizinkanmu datang ke sini. Nada suara Raja Iblis Jue Yao tiba-tiba berubah dingin, dan bertanya dengan suara dingin. Dia bisa merasakan kelainan nafas Han Miaoi. Namun, dia tidak peduli. Karena semua Raja Iblis yang hadir berada di atas alam surga. Kekuatan seperti itu benar-benar hancur saat berhadapan dengan pemilik putri muda. Han Miaoi tidak berbicara. Dapatkan aku kembali. Raja Iblis Jue Yao meledak lagi. Ledakan. Jawabannya adalah pukulan Han Miaoi. Pukulan ini langsung mengenai perut Raja Iblis Jue Yao. Tanpa diduga oleh Raja Iblis Jue Yao, Han Miaoi berani mengambil inisiatif. Dia bahkan tidak menyangka kalau pukulan gadis berpenampilan kurus ini, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Wah! Teriak Raja Iblis Jue Yao. Tubuhnya terbang mundur. Selusin Raja Iblis yang berdiri di belakangnya diangkat olehnya. Tanahnya hancur dan alun-alun yang dibentuk oleh ratusan Raja Iblis hancur oleh pukulan mendadak ini. Boom! Tubuh Raja Iblis Jue Yao menghantam tanah jauh, dan berguling sejauh ratusan meter sebelum nyaris berhenti. Saat ini, dia masih memegangi perutnya. Tulangnya hancur dan perutnya hampir tertembus. Kekuatan pukulan ini bahkan menyebabkan kekuatan abadi di meridiannya menjadi tidak teratur. Darah mengalir dari mulut Raja Iblis Jue Yao. Dia kaget dan melihat ke kejauhan. Han Miaoi, yang berdiri di depan pintu mansion, membuka matanya lebar-lebar. Tapi saat ini, Raja Iblis lainnya belum bisa melambat. Han Miaoi berdiri di tempat, tangan di pinggul, cahaya merah darah samar bersinar di pupilnya. Kupikir betapa kuatnya kamu baru saja terbang sejauh ini dengan satu pukulan. Han Miaoi tersenyum sinis dan berkata, hanya kamu berani melepaskan aku. Kamu kentut. Mendengar kata-kata ini, Raja Iblis di sekitarnya menjadi sadar. Raja Iblis yang telah diangkat bersamanya berdiri, dan ketika mereka mendengar kata-kata ini lagi, mereka hanya merasa malu dan kesal. Ratusan dari mereka dikejutkan oleh biksu perempuan asing. Ini sungguh memalukan. Beraninya kamu melakukannya. Sekelompok Raja Iblis meraung, melepaskan nafas basis budidaya. Boom, boom, boom. Terdengar deru ledakan. Aura menakutkan dari alam surga dilepaskan dan menyelimuti kuartet. Keno,
yang berdiri di belakang Han Miaoyi, menggigit bibir merahnya dan menoleh ke belakang. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Menurutnya, tidak peduli betapa provokatifnya Raja Iblis Zhu Yao, dia tidak boleh bergerak. Karena, tujuan mengizinkan ratusan Raja Iblis datang hari ini kemungkinan besar adalah jenderal yang agresif, memaksa Fang Yu untuk bergerak. Sekali ditembak, Tuan Yuan pasti akan membuat keributan besar dengan ini. Tapi dia tidak punya waktu untuk menghentikan tindakan Han Miaoyi. Hari ini, segala sesuatunya akan menjadi tidak terkendali. Tangkap dia kembali, aku ingin menggunakan dia sebagai tungku. Jadikan dia mayat. Raja Iblis Zhu Yao di kejauhan berdiri, memulihkan lukanya, dan berteriak dengan marah di saat yang bersamaan. Menjadi begitu meledak membuatnya merasa kesal. Dia harus membuat saudari perempuan asing sialan ini membayar harganya. Oh, kamu masih ingin aku menjadi tungku Ding, apakah kamu pantas mendapatkannya? Han Miaoyi mencibir dan mengangkat telapak tangan kanannya. Om, semburan cahaya merah dingin mengembun di telapak tangannya ratusan Raja Iblis semuanya fokus pada Han Miaoyi. Beberapa dari mereka telah memanggil instrumen atau senjata magis, dengan aura pembunuh. Raja Iblis Zhu Yao di kejauhan bahkan lebih kejam, memegang kapak raksasa di tangannya, dan api hitam menyala di kapak. Tuan, mereka akan melawan saya bersama-sama. Saya hanya bisa melawan. Saya tidak bisa dikalahkan. Jangan salahkan saya karena melakukannya. Han Miaoyi berkata pada dirinya sendiri. Tentu saja kamu tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Saat ini, suara laki-laki terdengar dari belakang. Wajah Han Miaoyi berubah, dan dia menoleh untuk melihat. Entah kapan, Fang Yu sudah muncul di belakangnya. Keempat penjaga penjara mengikutinya keluar. Tuan, Tuan, Han Miaoyi memandang Fang Yu dan berkata, mengapa Anda kembali begitu cepat? Berapa lama untuk menginterogasi beberapa penjahat? Fang Yu bertanya secara retoris. Setelah berbicara, dia meletakkan tangannya di punggung dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, ketika sekelompok Raja Iblis di depan mereka melihat Fang Yu muncul, ekspresi mereka berubah. Mereka telah melepaskan nafas basis kultivasi, dan mereka harus melakukannya. Tapi saat ini, Fang Yu muncul. Aku dengar kamu ingin bertemu denganku. Fang Yu mengamati Raja Iblis di depannya dan berkata, saya di sini, sekarang saya bisa bicara. Wajah banyak Raja Iblis berubah dengan tidak pasti, dan mereka semua menoleh untuk melihat Raja Iblis absolut di kejauhan. Masih ada amarah yang membara di dada Raja Iblis Zhu Yao, dan dia memegang kapak besar yang terbakar dengan api hitam dengan erat di tangannya. Dia mengertakkan gigi, tubuhnya melompat, dan dia mendarat di depan Fang Yu, kurang dari 5 meter jauhnya. Ledakan, kapak besarnya menghantam tanah dengan suara teredam. Kekuatan yang luar biasa menyebar ke mana-mana. Fang Yu berdiri di tempatnya, berdiri dengan tangan terkepal, tidak bergerak. Kekuatan ini tidak mempengaruhinya, juga tidak mempengaruhi rumah besar di belakangnya, dan sepenuhnya diblokir olehnya. Kamu adalah pemimpin mereka, Fang Yu bertanya. Fang Yu, aku tidak punya pikiran untuk memberitahumu hal lain. Hari ini, kami di sini, yang pertama adalah membiarkanmu menyerahkan perintah Raja Iblis, dan yang lainnya adalah membiarkanmu melepaskan Raja Iblis yang kamu tangkap. Sekarang, ada yang ketiga. Sesuatu, kamu dan anak buahmu, harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kata Raja Iblis Zhu Yao dengan tegas. Dagunya masih berlumuran darah. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu membuat orang begitu marah? Fang Yu bertanya pada Han Miaoyi sambil memandang Han Miaoyi. Aku memukulnya. Han Miaoyi cemberut dan menjawab. Mengapa kamu memukulnya? Aku sering memberitahumu, jangan terlalu mudah tersinggung, pikirkan dulu ketika kamu menghadapi sesuatu, dan pikirkan konsekuensi dari melakukannya, berpikirlah 2 kali sebelum bertindak. Mengapa kamu tidak mendengarkan? Fang Yu mengerutkan kening dan menegur, tidak peduli betapa menjijikkannya orang lain atau betapa menjijikkannya yang dilakukan pihak lain, jangan lakukan itu dengan enteng. Kecuali kamu tidak bisa menahannya. Han Miaoyi segera berkata, Tuan, saya tidak bisa menahannya. Mereka adalah sekelompok pria yang menindas suster Cino dan seorang gadis, bagaimana saya bisa menahannya? Oh, jadi mereka melakukan hal semacam ini. Fang Yu menyipitkan mata, memandang Raja Iblis Zhu Yao di depannya, dan berkata, itu benar-benar harus dilakukan. Fang Yu, Raja Iblis Zhu Yao membanting kapak raksasa di tangannya ke tanah dengan marah.
Kalian bodoh belum mengetahui situasinya, aku utusan khusus Kaisar Iblis, apakah kamu berani mengambil tindakan terhadapku? Fang Yu melangkah dan berjalan perlahan menuju Raja Iblis Juyao, dan bertanya sambil berjalan, siapa yang membuatmu? Apakah kamu di sini, Tuan Yuan? Bagaimana dengan utusan khusus Kaisar Iblis? Anda bertindak tidak masuk akal, menggunakan kepercayaan yang mulia untuk mencapai keinginan egois. Kita harus memperbaiki keadaan. Raja Iblis Juyao berkata dengan marah. Sepertinya Tuan Yuan memintamu untuk datang. Apakah kamu bodoh begitu senang dijadikan bidak catur olehnya? Fang Yu berhenti kurang dari setengah meter di depan Raja Iblis Juyao, sambil bercanda, saya memiliki perintah Kaisar Iblis. Jika Anda berani memindahkan saya, Anda memindahkan yang mulia. Apakah Anda benar-benar berpikir, Anda tidak perlu bertanggung jawab? Mendengar ini, wajah Raja Iblis Juyao sedikit berubah. Datang dan datanglah, aku akan berdiri di sini untuk mengalahkanmu. Apakah kamu berani memindahkanku? Coba pindahkan aku. Fang Yu langsung menjulurkan kepalanya, menunjuk ke atas kepalanya, dan berkata, ambil kapakmu dan gerakkan ke arahku. Potong, jika kamu punya sejenisnya, lakukan saja. Menghadapi provokasi arogan seperti itu, wajah Raja Iblis Juyao berkedut dengan panik, dan amarahnya membara. Raja Iblis di sekitarnya juga marah dengan tindakan Fang Yu, mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Lakukan, bodoh. Fang Yu terus memprovokasi. Aku akan membunuhmu hari ini. Tai Si Yuan pasti akan melindungiku. Raja Iblis Juyao tiba-tiba mengangkat kapak raksasa di tangannya dan membantingnya ke arah kepala Fang Yu. Tidak, Keno di belakang melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak. Menurutnya, Fang Yu tidak bisa dihindari. Engah, detik berikutnya terdengar suara teredam. Tanah pecah dan banyak asap terciprat. Di dalam asap dan debu, Fang Yu terlihat mengangkat tangan kirinya dan langsung menggenggam bilah tajam kapak raksasa. Itu, kakak, Raja Iblis Juyao mengertakkan gigi dan menekan dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menekan selama setengah menit. Kekuatan Fang Yu jauh melampaui imajinasinya. Sial, kamu benar-benar berani melakukannya. Fang Yu memandang Raja Iblis Juyao dan berkata dengan ringan, karena kamu harus mati, maka aku akan memenuhimu. Suara itu jatuh. Ledakan. Tangan kiri Fang Yu terbanting keras, mencubit kapak yang dipegangnya hingga meledak. Keno meminta pasukannya untuk membersihkan medan perang dan memperbaiki area yang berantakan semaksimal mungkin. Dan Fang Yu dan rombongannya kembali ke mansion dan duduk di ruang diskusi. Kino, di mana rumah Putri Lu Chen itu? Fang Yu bertanya begitu dia duduk. Lu Chen. Wajah Jinwo sedikit berubah, menatap Fang Yu, dan bertanya, apakah dia punya masalah? Keempat utusan penjara semuanya untuk sementara kembali ke penjara iblis kuno, jadi selain Fang Yu, Han Miaoyi, dan Keno di ruang diskusi, tidak ada biksu lain yang hadir. Saya baru saja bertanya dari 3 Raja Iblis yang saya tangkap sebelumnya bahwa Putri Lu Chen ini, sama seperti Putri Nan Yuan, telah berlindung di halaman suci. Fang Yu berkata dengan ringan, Lu Chen. Mata Keno terkejut, dan dia menggelengkan kepalanya tak terbayangkan, dan berkata, mengapa mereka melakukan ini? Aku ingat dia berada di luar sarang binatang suci Skyfire, bukan? Siap berurusan denganmu. Fang Yu menyipitkan mata. Ya, lalu saya dipukuli. Han Miaoyi segera berdiri dan meminta pujian. Ya, Keno mengangguk sedikit dan berkata, mengenai tindak lanjut kejadian itu, dia tidak mendalaminya. Tepatnya, dia tidak punya waktu untuk membahas masalah ini. Setelah mendapatkan binatang suci Skyfire, dia membawa Fang Yu menemui Kaisar Iblis Kuno, dan kemudian dia menyelidiki masalah yang berkaitan dengan halaman suci, dan dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Lu Chen. Melihat ke belakang sekarang, pada saat itu, seharusnya ada rombongan yang dikirim oleh ayah Kaisar di sekelilingnya untuk melindunginya. Namun, Lu Chen tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengusir rombongan yang bersembunyi di kegelapan. Karena rombongannya bersembunyi di kegelapan, Keno tidak pernah melihatnya, dan sejak itu dia tidak berinisiatif menjelaskan situasinya. Saat ini, sepertinya ada yang salah dengan hal ini. Apakah kamu tahu di mana rumah Lu Chen berada? Fang Yu bertanya lagi. Petik 2. Aku tahu. Keno menjawab setelah sadar kembali. Itu bagus. Fang Yu berkata sambil tersenyum, karena Putri Nanyuan dilindungi, maka kita akan mengalihkan target ke Putri Lu Chen.
Selalu temukan terobosan. Apa yang akan dilakukan utusan khusus Fang? Jinuo bertanya. Masalah ini tidak bisa dipublikasikan, hanya kami bertiga yang tahu. Fang Yu berkata, setelah itu, saya akan menyelinap ke rumah Putri Luchen. Ketika dia muncul, saya akan mengendalikannya dan mengirimnya ke penjara iblis kuno sebelum melanjutkan. Interogasi. Kamu harus menembak langsung ke arah Putri Luchen. Jinuo Dai sedikit mengernyit, dan berkata dengan sedikit khawatir, tembakan ke arah anggota keluarga kerajaan mungkin akan membuat situasi semakin dekat dan tidak terkendali. Hari ini, kelompok Raja Iblis datang untuk meminta masalah, dan mereka memainkan panji yang disebut penyelesaian kekacauan, berdasarkan serangan Fang Yu terhadap Raja Iblis Kegelapan Besar, Raja Iblis Wanxiang, dan sebagainya. Tapi itu hanya bisa dianggap sebagai tembakan tentatif oleh Master Yuan, sebuah pertarungan kecil. Tentu saja, reaksi Tuan Yuan nantinya masih belum diketahui. Namun, jika Fang Yu melakukan tembakan langsung ke arah Putri Luchen, reaksinya dapat diprediksi secara kasar. Taisi Yuan pasti akan mempublikasikan identitas asing Fang Yu, sehingga membangkitkan kemarahan semua anggota subgaris keturunan dalam keluarga kerajaan iblis kuno. Tidak perlu terlalu khawatir. Apakah kamu siap untuk berdiri di sisi berlawanan dari seluruh keluarga kerajaan? Fang Yu mengangkat alisnya. Dalam situasi ini, bahkan jika kita tidak melakukan apapun, Tuan Yuan dan Ibu Suri akan temukan cara untuk menyingkirkanku. Identitasku sebagai utusan khusus Kaisar Iblis itu seperti magnet. Ini memiliki efek menarik kebencian dan kecemburuan keluarga kerajaanmu. Itu adalah duri di mata kemanapun aku pergi. Jadi, reaksi mereka sama sekali tidak penting, kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Petik 2. Saya mengerti. Keno menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia bertindak sedikit ragu-ragu. Namun, ini terlalu penting baginya untuk tidak memikirkannya. Beri aku lokasi rumah Putri Luchen, aku akan pergi dan memeriksanya sekarang, kata Fang Yu. Ya, Keno mengangguk dan setuju. Di sebelah barat istana Kekaisaran Pusat, rumah Taisi. Begitu Taisi Yuan kembali ke mansion, salah satu bawahannya datang melapor. Bagaimana kabarmu? Taisi Yuan bertanya. Tuan, kami telah kehilangan kontak dengan kelompok Raja Iblis. Bawahan itu menjawab dengan ekspresi kaget. Taisi Yuan awalnya santai, tetapi pada saat ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Dia menatap bawahan ini dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Sesuai rencana, kelompok Raja Iblis pergi ke rumah Putri Jinuo dan meminta untuk bertemu Fang Yu. Lalu terjadilah pertempuran di sana. Bawahannya berhenti dan melanjutkan, pertempuran akan segera berakhir, dan setelah itu, kelompok Raja Iblis tidak dapat dihubungi. Kontaknya benar-benar terputus. Bukankah aku memintamu untuk mengawasi adegan itu dan merekam semua adegannya? Taisi Yuan bertanya dengan ekspresi muram. Ya, kami merekam sebagian, tapi kemudian mereka berperang, dan cakupan sihirnya terlalu besar, dan sulit bagi kami untuk menjamin keselamatan kami sendiri, jadi kami mundur agak jauh. Kami benar-benar tidak melakukannya, kuharap pertarungannya akan berakhir begitu cepat. Kupikir pertarungannya akan menjadi lebih intens hingga menjadi tak terkendali. Bawahan itu buru-buru menjelaskan, tunjukkan padaku bagian yang kamu rekam. Taisi Yuan berkata dengan dingin. Bawahannya segera mengeluarkan batu giok putih. Batu giok putih bersinar, membentuk tirai tipis, disajikan di depan Tuan Yuan. Isi dari tirai tipis itu persis dengan pemandangan di mana sekelompok Raja Iblis berkumpul di depan gerbang rumah Tuan Kabupaten Jinuo dan mengepungnya. Setelah itu, Putri Jinuo dan Han Miaoyi membawa beberapa bawahannya untuk muncul. Han Miaoyi menembak, lalu Fang Yu menembak, sekelompok Raja Iblis merapalkan mantra mereka dan mengepung Fang Yu. Pertempuran menjadi sengit, ledakan, tak lama kemudian, terjadi ledakan tiba-tiba, dan cahaya memenuhi seluruh tirai cahaya. Setelah itu, rekaman dihentikan. Alis Taisi Yuan mengerutkan kening dan menegang. Tuan, apakah semua Raja Iblis ini akan dibunuh oleh Fang Yu? Para bawahan berlutut di tanah dan bertanya dengan takjub. Mata Taisi Yuan suram, dan wajahnya tidak cantik. Dia menghasut kelompok Raja Iblis untuk mencari masalah Fang Yu, dan berjanji bahwa mereka tidak akan dihukum dengan cara apapun. Tujuannya adalah untuk memaksa Fang Yu mengambil tindakan. Jika Fang Yu dibunuh oleh Raja Iblis itu, maka semua orang akan bahagia dan tidak ada masalah lagi.
Kemarahan yang mulia akan ditumpahkan pada beberapa kelompok Raja Iblis, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi jika kekuatan Fang Yu cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan besar pada kelompok Raja Iblis, maka dia dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk memancing kebencian yang lebih besar, dan bahkan membuat seluruh Raja Iblis Galaksi Iblis kuno memusuhi Fang Yu. Namun, situasi saat ini melebihi ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun kelompok Raja Iblis kalah dari Fang Yu, akan sangat mudah untuk melarikan diri. Selama dia kabur dan berlari di depannya, dia bisa menggunakan ini sebagai kesaksian dan membuat keributan lagi. Tapi situasi saat ini adalah, kelompok Raja Iblis itu telah kehilangan kontak secara langsung. Tak satu pun dari mereka keluar. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi pada kelompok Raja Iblis. Tuan, Fang Yu ini dan asistennya dapat membunuh lebih dari 100 Raja Iblis sekaligus dengan musuh yang kalah jumlah. Kekuatannya, saya khawatir setidaknya dia memiliki alam asal campuran. Wajah bawahan itu penuh dengan luar biasa, kata. Di atas asal campuran, apakah kedua biksu asing ini benar-benar kuat? Tai Si Yuan menunduk dan berpikir. Namun segera, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman dingin. Kelompok Raja Iblis semuanya kehilangan kontak, yang memang melebihi ekspektasinya. Namun, terlepas dari apakah Fang Yu membunuh atau menangkap kelompok Raja Iblis, dia punya alasan untuk terus menyerang. Terlebih lagi, ini bisa menciptakan topik yang bagus. Karena, kelompok Raja Iblis ini pada dasarnya adalah objek setia yang sah. Dan kesetiaan mereka, semuanya adalah anggota keluarga kerajaan. Misalnya, Raja Iblis Juyao, kesetiaannya adalah pemimpin garis keturunan utama, Pangeran Xianliu. Pangeran Xianliu berada di 50 teratas dunia abadi dan dianggap sebagai pesaing kuat untuk posisi Kaisar Iblis. Dan arah perkembangannya saat ini memang mengarah ke posisi Kaisar Iblis. Raja Iblis Juyao bisa dikatakan sangat populer di Istana Kekaisaran Timur, dan bahkan disebut sebagai Kaisar Iblis Kecil di Istana Kekaisaran Timur. Gelar ini secara alami memiliki arti memuji dan membunuh, tetapi dari sisi ini menegaskan kekuatan Raja Iblis absolut di Istana Kekaisaran Timur. Tetapi meskipun Raja Iblis Juyao memiliki momentum seperti itu, dia tetap memilih untuk setia kepada Pangeran Xianliu. Pangeran Xianliu juga sangat mementingkan mendukung dan membina bawahannya. Banyak Raja Iblis di 4 Istana Kekaisaran berada di sekelilingnya. Di antara mereka, Raja Iblis absolut dari Istana Kekaisaran Timur tentunya memiliki status yang sangat tinggi. Kini, Raja Iblis Juyao dibunuh oleh klan asing seperti Fang Yu, dan klan asing yang telah menerima kekuatan besar yang diberikan oleh Kaisar Iblis kuno, Pangeran Xianliu, seorang pangeran dari garis keturunan utama yang memiliki ambisi besar untuk posisi tersebut, dari Kaisar Iblis. Tidak ada cara untuk menyerah. Selama itu dapat membangkitkan permusuhan dari Fang Yu, Pangeran Xianliu, maka seluruh keluarga kerajaan akan dimobilisasi untuk mengincar Fang Yu, itu akan sangat sederhana. Bagaimanapun, Pangeran Xianliu adalah salah satu perwakilan dari garis darah utama. Tai Si Yuan berdiri dan menuruni tangga dengan cepat. Tuan, kamu. Bawahan di depannya memandang Tuan Yuan dengan ekspresi bingung. Kamu, ikuti aku untuk menemui Pangeran Xianliu. Tai Si Yuan berkata dengan ringan. Pangeran Xianliu, ya, bawahan itu tertegun sejenak, lalu langsung merespon dan berdiri. Tai Si Yuan, yang baru saja kembali ke rumah Tai Si, segera pergi. Saat ini, Istana Xiao Yue, di sebuah apse. Lu Chen baru saja duduk, membaca www, Kansu. Kom berdiri lagi dan berjalan mondar-mandir di aula, tampak gelisah. Nan Yuan memejamkan mata, dia sepertinya sedang berlatih, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dia terlihat tenang. Su Zhenyun belum pergi, melihat Lu Chen berjalan berkeliling, mengerutkan kening dan berkata, Lu Chen, kamu tidak perlu terlalu cemas. Permaisuri dan Tai Si sama-sama ada. Di pihak kita, bukan begitu, bahkan mereka tidak bisa. Apakah kamu berurusan dengan orang asing itu? Aku tentu saja percaya pada Ibu Ratu dan Tai Si, tapi, aku hanya merasa sulit untuk tenang, dan aku selalu merasa ada yang tidak beres. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, mengapa Fang Yu bisa mendapat kepercayaan yang begitu besar dari ayahnya? Saya pikir tidak mengerti. Ini memang merupakan hal yang sangat mencurigakan. Su Zhenyun mengangguk, tetapi saat ayahnya sedang mundur, kami tidak bisa mendapatkan jawabannya, tapi itu tidak terlalu penting. Sebelum Kaisar Ayah meninggalkan Bea Cukai,
Fang Yu pasti akan tersingkir. Oh, tapi aku masih merasa sangat kesal, dan aku tidak tahu kenapa. Fang Yu itu, aku sudah menanganinya, kata Lu Chen dengan tangan terkatup dan bibirnya memutih. Lu Chen, pernahkah kamu melihat Fang Yu itu? Su Zhenyun bertanya dengan sedikit perubahan wajah. Baiklah, sebelumnya, Lu Chen berpikir sejenak, dan menceritakan semua proses berurusan dengan Jinwo. Petik 2. Rombongan wanitanya sudah sangat kuat, Fang Yu tidak bergerak tapi dia mungkin lebih kuat. Setelah berbicara, Lu Chen duduk kembali di kursi. Kino, artinya, pada saat itu, Fang Yu sedang membantu Kino mengeluarkan telur binatang itu. Su Zhenyun mengerutkan kening dan bertanya. Ya, Lu Chen menjawab, jika bukan karena Fang Yu dan rombongannya, rencanaku akan berhasil. Telur binatang itu pasti milikku. Karena itu, wajahnya masih sedikit tidak senang. Mungkinkah Fang Yu adalah penolong yang diatur oleh Kaisar untuk Jinwo? Su Zhenyun bertanya. Tidak mungkin, aku sudah menyelidikinya dengan jelas saat itu, Jinwo hanya memiliki prajurit kerajaan yang diatur oleh ayahnya, dan dia hanya melindunginya secara diam-diam. Mungkin Jinwo masih belum tahu siapa itu. Kata Lu Chen, Panglima Perang Kerajaan, lalu bagaimana kamu membawanya pergi? Su Zhenyun bertanya dengan heran. Tentu saja aku tidak bisa membantu tapi aku bisa meminta bantuan ibu. Lu Chen tersenyum, selama bukan korps kerajaan, ibu masih berhak memberangkatkannya. Ibu Suri sebenarnya bersedia membantumu. Su Zhenyun bahkan lebih terkejut lagi. Permaisuri Xiao Yue bersedia mengambil tindakan untuk masalah sepele seperti itu, yang sangat mengejutkannya. Menurut pemahaman masa lalunya tentang Ratu Ibu, hal semacam ini, Ratu Ibu tidak hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan menghentikannya. Akan menegur keras Lu Chen. Tapi sekarang, Ibu Suri sebenarnya bersedia membantu Lu Chen untuk menyingkirkan prajurit kerajaan, sehingga Lu Chen dapat menangkap telur binatang dari binatang suci Skyfire, dan bahkan membunuh Keno dari garis keturunan utama. Mengejutkan hati Yun bergetar, dia tiba-tiba menyadari, sikap Ratu sepertinya telah berubah. Setidaknya di masa lalu, jika ibu tidak menyatakan keberatan, setidaknya tidak akan pernah mungkin untuk menyetujui dan berpartisipasi secara pribadi dalam hal semacam ini. Karena ini adalah tindakan nyata terhadap anggota garis keturunan utama. Setelah ditemukan oleh Kaisar, konsekuensinya akan sangat serius. Oh, Saudara Zhenyun, jangan bahas ini lagi. Sekarang mata kita tertuju pada Fang Yu. Kita harus menemukan cara untuk membunuhnya, kalau tidak aku akan merasa tidak nyaman. Lu Chen menghela nafas dan berkata, percayalah pada Taixi, meskipun Fang Yu mendapat perintah Kaisar Iblis, dia hanyalah orang asing, atau individu. Kata Su Zhenyun. Ngomong-ngomong, inspektur juga menyebut Fang Yu. Pada saat ini, Nan Yuan, yang tadinya tertutup, tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Lu Chen dan Su Zhenyun menoleh untuk melihat Nan Yuan, ekspresi mereka berubah, dan mereka bertanya, apa yang dikatakan inspektur? Alasan Fang Yu mengejar kita adalah karena kakak laki-lakinya, seorang biksu manusia. Bernama Lin Daochen. Nan Yuan berkata dengan ringan, inspektur memintaku untuk melacak keberadaan Lin Daochen, dan akhirnya berhasil. Berburulah, Fang Yu mendapat petunjuk dari Raja Iblis yang terlibat dalam insiden ini, dan kemudian dia datang ke selidiki aku. Seorang biksu manusia, apakah dia kuat, mengapa dia perlu berburu? Su Zhenyun bertanya, kekuatan aslinya seharusnya sangat kuat, tapi ketika kami menemukannya, dia sudah berada di ujung panah dan terluka parah. Nan Yuan menjawab, jadi kami tidak menghabiskan terlalu banyak usaha untuk mengelilinginya dan menyegelnya. Cara untuk melarikan diri, bagaimana setelahnya? Lu Chen bertanya. Setelah itu, pelindung itu tiba dan membawa pergi Lin Daochen. Jawab Nan Yuan, mengapa inspektur harus berurusan dengan Lin Daochen ini? Su Zhenyun mengerutkan kening, karena identitas manusianya. Tidak, itu karena Lin Daochen terlibat dalam harta karun yang penting bagi halaman suci. Ini juga yang dikatakan inspektur secara pribadi kepadaku, tapi dia menyuruhku untuk tidak menyebarkannya. Nan Yuan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Tapi kamu sudah mengatakannya sekarang, kata Lu Chen kosong. Masalah ini disembunyikan dari kami oleh tempat suci untuk waktu yang lama sampai aku terus bertanya padanya, dia memberi tahu kami. Ini menunjukkan, tempat suci selalu disediakan untuk kami. Mereka tidak sepenuhnya mempercayai kami. Kami juga tidak akan berbagi semuanya informasi.
Nan Yuan berkata dengan dingin, sebenarnya, kami tidak tahu banyak tentang tempat suci itu. Tentu saja, tidak perlu tahu terlalu banyak, dan saya tidak begitu tertarik. Tempat suci hanyalah alat bagi kita, alat yang memungkinkan kita dengan cepat meningkatkan kekuatan dan menerobos belenggu keturunan. Kita tidak perlu mengikuti perkataan pengadilan suci sama sekali. Faktanya, kita bersaudara adalah satu, pengadilan suci hanyalah kekuatan eksternal. Pengadilan suci dapat mengkhianati kita kapan saja, dan kita harus membuat persiapan penuh. Kata-kata ini menyebabkan Su Zhengyun dan Lu Chen merenung, dan ekspresi mereka berubah. Lalu, harta apa itu, yang penting bagi halaman suci? Su Zhengyun bertanya setelah diam. Tuan Tur berkata, itu kuncinya. Jawab Nan Yuan, kuncinya bukan di tubuh Lin Daochen, mungkin disembunyikan oleh Lin Daochen, dan bahkan mungkin ada di junior Lin Daochen, tubuh Fang Yu. Oleh karena itu, inspektur sangat mengkhawatirkan Fang Yu, tetapi dia tidak bisa mengambil tindakan terlalu jelas. Kenapa? Apa sebenarnya kunci itu? Su Zhengyun bertanya. Di dalam kunci itu, ada eksistensi dengan kekuatan melawan langit. Setelah dilepaskan, itu akan menyebabkan pukulan yang sangat tak terbayangkan pada halaman suci. Nan Yuan berkata, tapi Lin Daochen atau Fang Yu mungkin tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, inspektur berkata, bahkan jika Anda menemukan bahwa kuncinya ada pada Fang Yu, Anda tidak dapat mengungkapkan peran kunci tersebut. Jika tidak, Fang Yu mungkin akan membukanya terlebih dahulu, menyebabkan halaman suci membayar mahal harga. Mendengarkan apa yang dikatakan Nan Yuan, Su Zhengyun dan Lu Chen sama-sama tercengang. Mereka telah bekerja sama dengan pengadilan suci selama beberapa tahun. Tapi ini pertama kalinya mereka mengetahui hal ini. Alasan mengapa inspektur tidak memberitahu kami tentang hal ini adalah karena, ini adalah kelemahan besar dari halaman suci. Nan Yuan berkata dengan nada dingin, tapi sekarang dia harus memberitahu kita, kalau begitu, kita juga sudah menguasainya. Kelemahan pengadilan suci ini, Nan Yuan, maksudmu? Su Zhengyun membuka lebar matanya. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kunci itu. Nan Yuan berkata, dengan cara ini, hubungan kerjasama kita dengan halaman suci akan setara. Mereka tahu, titik mati kita, dan kita, juga memegang kelemahan mereka. Jika tidak, selama Kaisar Iblis kuno tidak mati selama sehari, tempat suci dapat mengancam kita untuk melakukan sesuatu untuk mereka dengan mengungkap kerjasama kita dengan mereka. Mendengar ini, Su Zhengyun dan Lu Chen benar-benar tercengang. Yang ada hanya keheranan di mata Nan Yuan. Mereka benar-benar tidak banyak berpikir. Tapi saat saya mendengarnya sekarang, pernyataan Nan Yuan masuk akal. Bagi mereka, ini memang peluang besar. Jadi Fang Yu, kita tidak hanya harus menghilangkan identitasnya, tapi juga harus mengendalikannya. Lu Chen bertanya, yah, kita harus menemukan cara untuk menjatuhkan Fang Yu dan membawanya ke tangan kita. Nan Yuan berkata dengan mata tajam, apakah kuncinya disembunyikan oleh Lin Daochen atau Fang Yu? Pertama-tama kita harus mengendalikan Fang Yu. Jika kunci itu ada di tubuh Fang Yu, maka kita bisa mengambil satu langkah di halaman suci. Jika bukan pada Fang Yu, tapi pada Lin Daochen, maka kita juga bisa menggunakan nyawa Fang Yu untuk memaksa Lin Daochen memberitahukan lokasi kuncinya. Pengadilan suci tidak pernah membunuh Lin Daochen, hanya untuk mendapatkan yang itu. Informasi akurat tentang kunci tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan adalah bersaing dengan tempat suci untuk mendapatkan kunci itu. Petik 2. Bersaing dengan pengadilan suci. Mata Lu Chen membelalak, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan pengadilan suci. Tetapi saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang salah dengan kata-kata Nan Yuan. Jika mereka tidak ingin ditunggangi oleh tempat suci selamanya, mereka harus melakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lu Chen bertanya. Tidak perlu khawatir, mari kita lihat bagaimana Tai Si Yuan menangani Fang Yu. Nan Yuan menjawab, bagaimanapun, Fang Yu mendapat perintah Kaisar Iblis, dan bahkan keempat tahanan pun mengikutinya. Kita harus membiarkan Tuan Yuan menghapus ini dari Fang Yu sebelum kita sempat melakukannya. Aku perlu mengatakan hal-hal ini. Ibu Suri. Jika Ibu Suri mengetahuinya, mungkin kita akan melanjutkan dengan lebih lancar. Su Zhengyun ragu-ragu dan berkata, Ibu Suri, tidak, Ibu Suri terlalu lemah dan takut pada pria itu. Nan Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin,
katakan padanya bahwa meskipun dia tidak mengekspos kita, dia akan memberlakukan banyak batasan pada kita nanti, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Baik Su Zhengyun dan Lu Chen tahu bahwa, orang itu, di mulut Nan Yuan adalah Kaisar Iblis kuno. Nan Yuan, aku merasa permaisuri telah berubah sekarang. Su Zhengyun berkata, dia mungkin tidak. Tidak ada kemungkinan, setelah masalah ini diselesaikan, konsekuensinya akan serius. Kita bisa aku tidak bertaruh dalam hal ini. Nan Yuan menyela kata-kata Su Zhengyun dan berkata, saudara-saudari lainnya, bolehkah kita memberitahu? Lu Chen bertanya, saya dapat memberitahu mereka jika saya menemukan peluang, tetapi peluang itu tidak boleh menjangkau siapapun di luar barisan kita. Kata Nan Yuan Han, aku akan kembali. Lu Chen merasa sedikit frustrasi ketika mendengarnya, lalu berdiri dan berkata, kembali, kemana kamu akan kembali? Nan Yuan memandang Lu Chen dan bertanya, tentu saja aku akan kembali ke rumahku, jawab Lu Chen tidak bisa kembali. Nan Yuan berkata dengan dingin, Fang Yu telah menangkap Raja Iblis itu dan mungkin akan mengakuimu juga. Fang Yu mungkin berada di rumahmu, menunggumu kembali. Petik 2. Tidak, tidak, wajah Lu Chen pucat, bagaimana bawahanmu tahu? Itu adalah kelalaianmu, saat itu mereka belum berjalan jauh. Setelah kamu tiba, kamu membuka mulut dan meningkatkan patroli, memperlihatkan dirimu. Nan Yuan mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah aku? Lu Chen sudah sedikit panik. Tetap di sini, tunggu Tai Si Yuan bergerak, kata Nan Yuan, hewan manusia ini, memaksa kami anggota keluarga kerajaan bersembunyi di istana Xiaoyu. Ketika status utusan khususnya dicabut, saya harus menanganinya secara pribadi. Aku akan mencabik-cabiknya, biarkan dia mati tanpa dikuburkan. Tanah, Lu Chen ketakutan dan marah, mengertakkan gigi dan mengutuk.